kita mau membuat laporan polisi. Kita lagi ngumpulin bukti-buktinya. Ini kita lagi mau coba diskusi dulu sama rekan-rekan dari penyidik yang ada di SPKT. Nanti hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti hari ini KWK udah bawa bukti dan juga beberapa saksi. Lagi dipelajarin. Nanti kalau sudah jelas laporannya seperti apa akan kita sampaikan lebih lanjut. Berarti fix hari ini melaporkan ya? Iya, insya Allah. Kualitasnya seperti apa? Sudah mantap melaporkan? Semangat. Ya yang pasti karena memang juga ini udah pertimbangan dan udah lumayan dikasih waktu yang lama, jadi ya memang ini udah keputusan aku dan juga keluarga. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Pak, ini dulu sini aja dulunya ya. Ini, baik. Cek aman bang. Sabar. Aman kan? Pala, Mas. Mbak. Ini sabar, bentar. Bentar. Lagi prepare. Pak Wika boleh foto dulu. Akhirnya ya. Dah, terima kasih ya Bang. Ya, udah. Di belakang belum selesai. Diulang pertanyaannya. Ya, hari ini kita sudah resmi membuat laporan polisi karena sudah hampir 2 minggu kita berkomunikasi dengan Neng Wika dan juga berkonsultasi dengan pihak penyidik yang pada akhirnya setelah kita juga berkomunikasi dengan pihak terlapor tidak ada titik temu untuk penyelesaian permasalahan ini. Jadi dari pihak keluarga Neng Wika sendiri dan juga kami selaku kuasa hukum memutuskan untuk hari ini membuat laporan secara resmi terhadap terlapor. Kami tidak bisa sebutkan namanya karena masih dalam penyelidikan. Tapi yang pasti bukti dan saksi sudah kita lampirkan di laporannya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menanyakan ke pihak kepolisian. Yang pasti dalam proses ini saksi-saksi yang kita hadirkan akan kooperatif untuk siap membantu keterangan untuk membantu memberikan informasi yang lebih detail, lebih jelas, dan juga beberapa klien juga sudah kami hubungi untuk nantinya juga akan memberikan informasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh klien kami. Pasalnya di situ ada penipuan, ada penggelapan, dan juga ada pasal TPPU-nya. Jadi nanti tinggal bagaimana dalam prosesnya kita menyiapkan bukti dan juga saksi, nanti kita serahkan semua kepada pihak penyidik. Mungkin untuk lebih lengkap dan lebih lanjutnya keterangannya mungkin bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Masih dalam proses penyelidikan, jadi ada beberapa. Nanti kita lihat mana yang memang terlibat, mana yang tidak. Nanti mungkin dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Bang, tapi yang diajukan berapa lama, Bang? Berapa lama, Bang, yang disodorkan, Bang? Yang dicurigai? Ya, sementara masih ada 1 ya, sampai... Ya, kita masih azas praduga tak bersalah, tapi yang pasti ada beberapa yang kita patut diduga dicurigai. Makanya kami sampaikan untuk lebih jelasnya, untuk namanya silakan tanyakan ke pihak penyidik, karena
masih dalam proses penyelidikan laporan kami. Total kerugian kayaknya aku belum bisa sebutin nilainya, tapi yang pasti ya itu kalau untuk aku itu nilainya sangat besar gitu. Apalagi juga sekarang ditambah kita bukti-buktinya juga udah makin kuat dan memang nggak cuma satu tapi banyak banget gitu. Artinya berarti sudah berlangsung lama ya Kak? Sudah berlangsung lama? Sudah berlangsung lama, ya kurang lebih dari semenjak bekerja sama 2021 sampai 2024 akhir tahun kemarin. Ya, ya segitu. Sampai akhirnya melaporkan mungkin pertimbangannya apa saja? Apa sih akhirnya? Ya. Ya itu dia karena kan dari kita juga sebetulnya udah memberikan kesempatan untuk secara kekeluargaan dan baik-baik, tapi ternyata juga tadi yang seperti Mas Andi bilang, ternyata sering berjalannya waktu dari pihak terlapor pun tidak ada menunjukkan benar-benar itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan gitu. Jadi menurut aku juga ini udah dikasih waktu ya lumayan lama gitu. Jadi ya makanya kenapa akhirnya kita laporkan, karena ya itu dia tidak ada titik temu untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi sebelumnya udah pernah coba ketemu nggak sih Kak? Atau ngobrol atau? Oh udah. Karena kan juga Mas Andi juga kan nggak langsung memutuskan untuk buat laporan ya. Kita kasih somasi juga kemarin kan sampai 3 kali kasih somasi dan ada pertemuan juga, tapi ternyata dari pihak yang terlapor pun yang kita laporkan ya tidak ada juga cara mau menyelesaikannya. Ya sebenarnya nggak ada kecurigaan, tapi ya memang itu ketahuan aja gitu. Jadi memang aku nggak curiga sama sekali sampai ada bukti yang dikirimkan oleh klien ke aku gitu. Yang Mika, kalau boleh tahu berapa sih? Total ya, total berapa kan? Ya Mas Andi lah itu. Ya tadi kan sudah disampaikan sama Neng Wika. Ya nilainya kan miliar. Makanya kita juga belum berani menyampaikan secara detail karena kan itu nanti akan diaudit, dihitung lagi. Jadi kita nggak mau menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin teman-teman untuk lebih detailnya atau mungkin mengetahui inti dari permasalahan dan terlapornya siapa, bisa silakan ditanyakan ke pihak kepolisian atau humas. Jadi kita dari bagian hasil dari klien dari panggung ke panggung step. Seperti apa sih yang ada terbagi jadi proses masih untuk PA, manajer dan yang lain. Ya pasti itu udah pasti ke akunya juga jadi lebih hati-hati lagi, dan yang pasti jadi ya rasa kepercayaannya tuh jadi ya karena masalah ini jadi agak berkurang gitu ya, jadi trust issue juga. Trauma nggak sih mungkin dalam memilih? Ya itu udah pasti, karena kan itu dia, satu kan aku juga nggak tahu kalau ternyata bisa terjadi hal kayak begini gitu, karena emang nggak pernah nyangka, dan itu dia nggak ada curiga sama sekali gitu sampai akhirnya ketahuan karena informasi dari klien. Kalau mengganggu pekerjaannya sih enggak, tapi secara akunya pribadi mentalnya pasti keganggu, karena kan kalau kerjaan ya karena memang udah berjalan dan udah ada kontrak, jadi ya aku harus tetap profesional dan tanggung jawab gitu. Jadi kalau itu ya aku harus tetap maksimal gitu sih. Bang, pasalnya berapa Bang? Tadi udah disebut. Ya kalau itu mah kayaknya nggak, perasaan tuh nggak bisa dibuat-buat gitu. Kadang-kadang aku juga mau coba ya udah mau coba tetap ikhlas. Ya itu dia, karena kan satu aku kan kerja sendiri gitu, jadi kadang kalau keinget itu ya kadang masih suka terbawa perasaan, karena kan yang bersangkutan juga tahu kalau aku tuh benar-benar kerja keras tuh bukan cuma buat aku tapi keluarga dan orang-orang yang bergantung sama aku gitu. Jadi lebih kayak ngerasanya tuh ya dihianatin aja kepercayaannya gitu. Dan apalagi kan aku juga benar-benar kerja keras bukan cuma buat aku tapi untuk orang yang bergantung hidupnya juga sama aku gitu. Tapi sosok ketiga ini emang udah lama dan kenal dekat sama Tevika gitu. Kenal dekatnya ya baru pas kita kerja bareng aja sih gitu. Berarti sekarang masih kerja bareng atau enggak? Udah enggak. Berarti udah beda manajemen, pindah manajemen atau gimana? Udah sendiri aja sih. Oke. Kayaknya itu
Otomatis, karena kan pikiran mengalahkan segalanya. Aduh, nggak tahu kayak 2 kilo, 3 kilo kayaknya tulang juga makin kelihatan nih. Bang, nomor Udah. RT, Bang. Mungkin terakhir komunikasi tidak ketemu terakhir sampai hari ini mau dilaporkan sendiri sama oknumnya. Apa gimana? Udah Udah pernah ketemu. Waktu pertama kali ketahuan kasus ini kan aku ketemu dulu, ngobrol secara baik-baik mau seperti apa, tapi setelah itu ya udah nggak ada obrolan lagi dengan aku, tapi dengan Mas Sandi, karena kan yang bersangkutan juga pakai kuasa hukum. Mungkin memang Ada. Cuma ya udah nggak komunikasi sama aku. harapannya apa kok TWK untuk kasus ini? Harapannya yang pasti pengennya ini cepat selesai, dan ya karena kita udah membuat laporan, ya aku juga percaya sama tim kepolisian juga, semoga juga cepat selesai dan ya diberikan yang memang setimpal sama apa perbuatannya. Di penjara, berangkat di penjara kok berangkat di penjara atau dikembalikan uangnya? Atau dibalikin semua. Ya pokoknya ini aku percayakan kepada pihak kepolisian apa yang terbaik, dan itu yang aku percayakan. Kayak belum. Ya, kita Itu lihat. nanti ya. Oke. Ya, Newika udah nyerahin ke pihak kepolisian. Kita berterima kasih ke pihak kepolisian sudah menerima laporan dan juga memproses ini. Oke. Di dalam. Terima kasih ya. Makasih ya. Masih